Sebelum kita lanjut terkait dengan hal tersebut, kita kembali ke ruang sidang 04 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memantau langsung bersama jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan Junaidi Saputra juru kameranya. Edwin, selamat pagi. Bagaimana ini kabarnya jam 10 akan dimulai. Kalau dari pantauan Anda persiapannya seperti apa di sana, Edwin? Pagi, Mario dan juga saudara, sebagaimana yang bisa dilihat di layar kaca Anda, saudara, bahwa memang dari sidang 04 PN Jakarta Selatan sendiri baru saja diumumkan bahwa dari pihak pengadilan akhirnya harus mengundur untuk sidang putusan Del Pedro ke pukul 2 siang. Kenapa demikian? Tadi dari yang kami dengar dari pembicaraan staf dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada pihak pemohon maupun termohon bahwa ada kesalahan jadwal seperti itu. Nantinya akan dipastikan kembali untuk jadwal. Kami masih menunggu update-nya, namun untuk sekarang masih dijadwalkan ulang diundur ke jam 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang. Dari yang kami pantau juga di ruang sidang 4 ini, tadi bersama-sama rekan media juga dari pihak termohon seperti itu, dari pihak keluarga, dari maksud kami pemohon, dari keluarga Del Pedro juga sudah hadir. Tadi ada kakak Del Pedro, ibu dan ayah Del Pedro juga semua dari sana keluarga dan juga kerabat Del Pedro sudah memenuhi ruang sidang 04. Kita akan laporkan kembali untuk putusan karena memang titik beratkan kepada hakim tunggal pra peradilan di sini yang memang telah bertugas sejak awal adalah Hakim Tunggal Sulistianto Rohmat Budiharto. Kita akan nantikan bersama, Mario. Oke, Edwin. Tadi sempat ini singkat saja. Apa yang mendasari sebenarnya akhirnya dipindah ke jam 2 siang? Baik, untuk yang kenapa dipindah ke jam 2 siang, tadi dari pembicaraan yang kami dengar dari staf Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkata kepada pihak termohon terlebih dahulu yakni Polda Metro Jaya yang sudah hadir dan juga pihak pemohon. Di sana ada TAUD gitu ya, tim advokasi untuk demokrasi, tim hukum dari Del Pedro adalah dari hakim tunggal menyatakan untuk jadwal yang ia terima adalah di pukul 2 siang. Nantinya dari staf Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan kembali memastikan apakah bisa dipercepat, mengingat karena memang untuk di pukul 2 pun ada jadwal sidang dari para tersangka lainnya, yakni di sana ada beberapa rekan dari Del Pedro, yakni ada Muzafar, lalu juga ada Syahdan, seperti itu, Mario. Oke, jadi murni karena kesalahan jadwal yang diterima. Oke, terima kasih Edwin Chan dan juga juru kamera Junaidi Saputra atas apa yang disampaikan. Selamat bertugas kembali. Saya kembali ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu masih tersambung dengan kita? Iya, Mas. Oke, ya. Prof, ini masuk lebih detail terkait dengan aspek formilnya. Saya ingin membahas terkait bahwa dalam 1 minggu ini ada, ya kalau kita bilang perdebatan lah dalam sidang pra peradilan tersebut, terutama soal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Ada perbedaan pendapat dari ahli hukum. Yang pertama dari ahli hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan SPDP wajib diberikan kepada seseorang yang akan ditetapkan sebagai tersangka paling lama 7 hari sebelumnya. Tetapi ada pun pendapat ahli yang lain, ahli hukum pidana Universitas Kristen Indonesia Henry Jayadi yang mengatakan bahwa ada kondisi khusus untuk SPDP tidak disampaikan kepada calon tersangka maupun keluarganya. Ini perbedaan pendapat oleh ahli. Kalau menurut Prof. Hipnu seperti apa? Ya, menarik, Mas. Ya. Jadi kita harus kembali pada surat perintah penyidikan. Ya. Apakah itu bagian dari fokus pemeriksaan pra peradilan? Nah, itu. Karena kalau kita kembali pada norma, apa itu proses pemeriksaan yang jadi pra peradilan? Ya. Itu adalah sudah secara lex scripte diatur dalam perma tersebut. Satu, diantaranya adalah sah tidaknya penangkapan. Kedua, sah tidaknya penahanan. Sah tidaknya penghentian penyidikan, penghentian penuntutan. Kemudian sah tidaknya penetapan tersangka. Sah tidaknya penyidikan. Sah tidaknya penggeledahan maupun penyidikan. Jadi perdebatannya kalau kita lihat surat sprindik itu tidak masuk kualifikasi perma tadi. Nah, itu. Justru yang penting kalau kita melihat dalam perkembangan pra peradilan sekarang ini, apakah para yang sekarang terperiksa, tersangka, itu sudah diperiksa atau belum? Itu yang penting. Karena kondisi diperiksa itu sebagai bentuk equal,
sebagai bentuk kehadiran bahwa dia tahu akan suatu perbuatan yang akan didakwakan. Dia tahu akan suatu perbuatan yang dilakukan. Negara juga akan tahu apa yang akan disampaikan. Nah, di sini sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jadi yang penting itu kalau menurut saya bahwa para pihak yang dihadirkan sebagai tersangka itu harus sudah diperiksa. Apalagi di dalam tingkat penyidikan. Ingat kan penyidikan serangkaian tindakan penyidik untuk menentukan tersangka dan sebagainya. Itu harus sudah dulu. Kalau tidak berpotensi menjadi tidak pra peradilannya gagal. Nah, ini yang selama ini dilakukan. Sehingga kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi, kebetulan saya mengajar pra peradilan, Mas, dalam hal pra peradilan itu ditolak, tidak diterima apabila ternyata penegak hukum sudah melakukan proses hukum, termasuk pemanggilan, termasuk pemeriksaan dan sebagainya. Ini yang terjadi karena equal tadi. Sehingga kalau SPDP suatu pemberitahuan, tapi sepanjang itu sudah diterima, makanya kita kembali pada perma. Apa itu menjadi fokus domain dari pra peradilan. Begitu. Oke, Prof, berarti sederhananya Anda setuju bahwa SPDP wajib diberikan kepada seseorang yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Seperti itu, Prof? Iya, ya akan diberikan, wajib diberikan. Kan sprindik itu sudah ada. Sudah ada, diberitahukan. Cuman pertanyaannya bukan masuk sebagai objek pra peradilan. Saya melihat batasan perma tadi, gitu. Oke, tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa ini dari ahli hukum pidana Universitas Kristen Indonesia Henry Jayadi. Diskresi, polisi bisa melakukan diskresi selama bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas. Menurut Anda seperti apa soal ini? Ya, diskresi betul, tapi diskresi yang betul-betul melindungi hak asasi manusia. Apalagi kondisi tersangka. Karena di sini sebagai bentuk bahwa pra peradilan itu adalah sebagai koreksi terhadap tindakan-tindakan upaya hukum yang tanda petik melanggar hukum. Oleh karena itu konteksnya adalah tindakan-tindakan hukum yang melindungi hak-hak tersangka, tersangka dalam suatu pemeriksaan. Maka tadi saya katakan di dalam suatu pemeriksaan yang selama kita pelajari, seharus semua dalam pemeriksaan, misalnya kalau KPK dilidik sudah diperiksa, kalau di Polda penyidik itu harus memeriksa, terperiksa itu pernah diperiksa karena sebagai bentuk eko. Kenapa itu? Karena kalau kita lihat tadi, apa itu penyidikan? Serangkaian tindakan penyidik. Dari berarti tindakan memeriksa itu harus sudah diperiksa dulu, baru menentukan tersangka. Kayak itu loh, Mas. Periksa itu harus hadir sebagai bentuk public hearing gitu. Oke, Prof. Ini menarik karena bahwa sampai saat ini ada perbedaan pendapat antara para ahli terkait dengan penetapan tersangka Del Pedro. Saya cuma ingin menegaskan dari Prof. Hipnu, apakah mungkin dengan diskresi tersebut bahwa penetapan atau penangkapan tersangka yang dilakukan dalam keadaan darurat harus memang dilakukan dimulai dengan pemeriksaan terlebih dahulu, tidak bisa dilakukan secara darurat, seperti itu, Prof? Konsep darurat seperti apa? Makanya di sini saya kira kita harus melihat ya, kita harus darurat itu masuk materi. Perdebatannya gitu. Ini masuk formal. Ingat tuh, konsep darurat itu masuk materi. Formal itu masuk dalam sebagai bentuk kondisi yang biasa-biasa saja. Makanya dalam hal seperti ini saya selalu berpikir bahwa dalam hal seperti apapun bahwa terperiksa harus diperiksa lebih dulu. Karena sebagai bentuk public hearing. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk ditentukan sebagai tersangka. Nggak bisa ujuk-ujuk dilakukan sebagai terdakwa. Nggak bisa. Suatu proses kehadiran terdakwa dari tersangka itu suatu mutlak dalam suatu konsep peradilan suatu pidana. Oke, ini menarik sekali, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Kita akan tunda pembicaraan kita hingga pukul 14 siang nanti di saat sidang pra peradilan putusan Del Pedro Marhen ini dimulai. Terima kasih sekali lagi, Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Dan saudara, hingga saat ini dari informasi yang kita dapatkan oleh jurnalis kami di lapangan Edwin Chan mengatakan bahwa sidang pra-peradilan putusan pada Del Pedro Marhen akan ditunda hingga pukul 14 siang nanti, yang awalnya pada pukul 10, namun dari informasi terkini akan ditunda hingga pukul 14 siang nanti. Dan saudara, untuk informasi terkait dengan putusan pra-peradilan Del Pedro Marhen akan Anda saksikan atau bisa Anda saksikan di informasi program lainnya Kompas TV. Saya Maria Sarang pamit undur diri. Sampai jumpa.